Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Fakhrul Razi MAG selaku dosen mata kuliah Al-Quran dan Hadis dan teman-teman pasca sarjana Manajemen Pendidikan Islam semester 1 dan 2 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Asbab An-Nuzul dan Urgensi dalam Studi Al-Quran. Di dalam makalah saya ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu pengertian Asbab An-Nuzul. Kemudian yang kedua, apa saja macam-macam Asbab An-Nuzul itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kegunaan Asbab An-Nuzul. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang pengertian Asbab An-Nuzul. Asbab An-Nuzul secara etimologi terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Asbab dapat berarti kullu syai'in yatawassalu ila ghairihi, sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Kemudian al-hablu, tali, tambang, dan kullu hablin hadartahu min fawqah, tiap tali yang kamu turunkan dari atas. Sedang an-nuzul artinya al-hululu waqad nazalahum wa nazala alaihim wa nazala bihim, menempati dan menempati tempat mereka. Jadi kata asbab diartikan sebagai sebab atau alasan-alasan. Sementara itu kata nuzul yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu nazalah yang berarti turun. Maka secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sedang secara terminologi, menurut Az-Zarqani, pengertian asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Kemudian di sini As-Sabuni menjelaskan tentang pengertian asbab an-nuzul, yaitu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian itu, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau yang berkaitan dengan urusan agama. Kemudian di sini Mana Al-Qotan mendefinisikan asbab an-nuzul itu sebagai peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, dari definisi asbab an-nuzul tidaklah jauh berbeda, baik dari segi isi maupun redaksinya. Perlu digarisbawahi bahwa ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama yang diturunkan tanpa sebab, dan kemudian yang kedua kelompok yang turun karena sebab sesuatu. Dengan demikian, di sini dapat disimpulkan bahwa tidak semua ayat Al-Quran mempunyai asbab an-nuzul. Diturunkannya Al-Quran didahului oleh suatu kasus yang tidak selalu pada peristiwa itu berlangsung atau langsung mengiringi terjadinya suatu peristiwa, akan tetapi ditangguhkan dalam beberapa hari bahkan sampai berpuluh-puluh hari, seperti turunnya firman Allah surat Al-Kahfi ayat 23-26 yang berkaitan dengan pertanyaan orang-orang Quraisy mengenai penduduk Gua, serta ayat 83 dan seterusnya tentang kisah Dzulqarnain. Adapun turunnya ayat-ayat yang tidak didahului oleh sebab atau suatu kasus, seperti contoh kisah para nabi dan rasul terdahulu beserta kaumnya, peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Contohnya, berita tentang hari akhir atau hari kiamat dengan segala situasinya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan saya yang kedua mengenai macam-macam asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun. Kemudian yang kedua dari segi bentuk sebab turunnya ayat. Nah, langsung saja
Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbab nuzul di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ta'addud al-sabab wa al-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Contoh yang lain, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ayat di atas menurut riwayat diturunkan berkaitan dengan beberapa sebab berikut, ada 4. Yaitu yang pertama, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi sholat duhur di waktu yang sangat panas. Sholat seperti ini sangat berat dirasakan oleh para sahabat, maka turunlah ayat tersebut. Hadis riwayat Ahmad Bukhari, Abu Daud. Kemudian yang kedua, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi sholat duhur di waktu yang sangat panas. Di belakang Rasulullah tidak lebih dari 1 atau 2 shaf saja yang mengikutinya. Kebanyakan di antara mereka sedang tidur siang. Ada pula yang sibuk berdagang, maka turunlah ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa pada zaman Rasulullah ada orang-orang yang suka bercakap-cakap dengan kawan yang ada di sampingnya saat mereka sholat. Maka turunlah ayat tersebut yang memerintahkan supaya diam pada waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada orang-orang yang bercakap-cakap di waktu sholat, dan ada pula yang menyuruh temannya menyelesaikan dulu keperluannya. Maka turunlah ayat ini yang sedang memerintahkan supaya khusyuk ketika sholat. Apabila ditemukan 2 riwayat atau lebih mengenai asbab an-nuzul sesuatu ayat dan masing-masing dari riwayat-riwayat tersebut diteliti atau dianalisis, maka ada 4 permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, apabila terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan asbab an-nuzul sesuatu ayat, sedang salah satu riwayat diantaranya sahih, maka yang menjadi riwayat adalah yang sahih. Kemudian yang kedua, ada kalanya kedua riwayat itu sama-sama sahih, akan tetapi salah satunya mempunyai murajih atau penguat seperti kehadiran perawi dalam kisah peristiwa turunnya suatu ayat, sedang yang lain tidak. Kemudian yang ketiga, ada kalanya kedua riwayat sahih tapi sama-sama tidak mempunyai penguat dan keduanya memungkinkan untuk diambil atau dipadukan bila memungkinkan, sehingga dinyatakan bahwa ayat itu turun setelah terjadi 2 buah peristiwa atau lebih, karena jarak antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdekatan. Kemudian yang keempat, ada kalanya kedua riwayat itu sahih dan sama-sama tidak mempunyai penguat serta tidak memungkinkan untuk dapat dipadukan. Karena jarak yang cukup jauh, maka hal yang demikian dipandang sebagai berulang-ulang nuzulnya. Kemudian yang kedua, ta'addud al-nazil wa al-sabab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Seperti contoh Quran surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah Quran surat Ad-Dukhan ayat 10.
Kemudian yang selanjutnya mereka menghadap Nabi untuk meminta bantuan, maka Rasulullah berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat Al-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, sesat dan durhaka. Maka turunlah Quran surat Al-Dukhan ayat 16 ini. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Nah, kemudian di sini asbab an-nuzul dari segi bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan peristiwa. Yang berdasarkan peristiwa ini dibagi menjadi tiga, yaitu peristiwa berupa pertengkaran atau persengketaan. Contohnya, perselisihan yang berkecamuk di antara segolongan dari suku Aus dan segolongan dari suku Kharaj. Perselisihan yang timbul karena diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Peristiwa tersebutlah yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat dari surat Ali Imran ayat 100. Kemudian yang kedua, peristiwa yang berupa kesalahan yang serius. Seperti contohnya, seorang sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk, sehingga mengalami kekeliruan dalam membaca suatu surat Al-Kafirun. Seorang sahabat tersebut melantunkan surat Al-Kafirun tanpa mengucapkan huruf la pada ayat ta'budun. Peristiwa itu menyebabkan turunnya surat An-Nisa ayat 43. Kemudian yang ketiga, peristiwa berupa hasrat, cita-cita atau keinginan. Nah, bentuk yang kedua yaitu berbentuk pertanyaan. Pertanyaan di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu. Seperti contoh pertanyaan yang pernah diajukan orang-orang Quraisy tentang asbab Al-Kahfi dan Dzulqarnain. Kemudian turunlah Al-Kahfi ayat 83 sampai 84. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang masih berlangsung saat itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Nah, kemudian pembahasan saya yang terakhir ini, urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Pemahaman asbab an-nuzul akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Peluang terjadinya kekeliruan akan semakin besar jika mengabaikan riwayat asbab an-nuzul. Nah, di sini asbab an-nuzul berfungsi sebagai, yaitu yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Kemudian fungsi yang kedua, mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Kemudian yang ketiga, pengetahuan asbab an-nuzul dapat mengkhususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Kemudian yang keempat, yang paling penting, asbab an-nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya, dalam hal apa ayat itu diterapkan. Maksud yang sesungguhnya suatu ayat dapat dipahami melalui asbab an-nuzul. Kemudian yang kelima, pengetahuan tentang asbab an-nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.